Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita pada semester 4 ini akan membahas tentang instrumentasi dan otomatisasi bangunan air. Jadi nanti kita akan bertemu di 16 pertemuan dengan saya, Prano Arisanto. Kemudian ini untuk pertemuan awal kita akan menjelaskan kontrak perkuliahan. Jadi di dalamnya nanti kita akan mendeskripsikan mata kuliah sampai dengan bagaimana penilaian evaluasi mahasiswa di kelas. Baik, kita mulai dari deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah ini mata kuliah praktikum, tapi nanti kita selingi dengan pengantar. Jadi teman-teman pada saat praktikum sebelumnya sudah ada materi-materi teori yang dipahami, kemudian praktikumnya nanti berupa pengukuran instrumentasi menggunakan alat-alat, kemudian ada juga praktikum yang membuat alat untuk instrumentasi bendungan. Kemudian capaian pembelajarannya ini ada menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian. Jadi nanti teman-teman pada saat melaksanakan pengukuran, kemudian pada saat praktikum berkelompok, ini tunjukkan sikap bertanggung jawab, kemudian menguasai konsep teoritis sains. Jadi konsep-konsep teori sebelumnya, jadi mata kuliah sebelumnya, nanti akan kita aplikasikan di mata kuliah ini dengan pengukuran, dengan pembuatan alat. Kemudian capaian pembelajaran berikutnya ada menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data. Jadi teman-teman setelah mengukur nanti juga menganalisis data yang didapatkan. Contohnya untuk bendungan, apakah bendungan itu aman, atau untuk pengukuran air apakah level airnya sudah sesuai dengan rencana. Kemudian yang keempat, mampu menerapkan matematika, sains alam, dan prinsip rekayasa ke dalam teknologi bangunan air. Dalam skala terbatas tentunya. Nanti teman-teman mengaplikasikan dengan membuat salah satu instrumen. Salah satu instrumen itu adalah pengukuran muka air atau level air ya. Kemudian strategi dan metode pembelajaran. Nanti kita ada penyajian oleh dosen, teori-teori yang akan kita bahas, kemudian ada diskusi, studi kasus, tanya jawab, tugas, dan praktikum. Jadi nanti teman-teman bagaimana kita melaksanakan perkuliahan, kemudian bagaimana evaluasinya, kemudian praktikumnya seperti apa. Nanti akan kita jelaskan lebih detail. Kemudian materi pokok ini mulai dari instrumentasi bendungan. Jadi bagaimana bendungan itu kita amati rembesannya, kemudian kita amati terhadap gempa, juga kita amati permukaan air tanahnya. Itu akan berkontribusi pada keamanan bendungan. Kemudian ada tambahan, ini di bagian irigasi. Walaupun di irigasi itu tidak dikenal instrumentasi, tapi ada beberapa bangunan yang mirip instrumentasi. Salah satunya bangunan ukur. Itu ada vinot, ada ambang lebar, ambang tajam. Itu juga perlu kita pelajari. Kemudian otomatisasi instrumentasi. Jadi instrumentasi itu bisa bersifat manual, pengukuran, kemudian dicatat di lokasi. Bisa juga secara otomatis, alat itu merekam data secara berkesinambungan terus-menerus sehingga kita bisa mengolahnya dengan data series yang banyak tanpa kita harus datang ke lapangan, tanpa harus mencatat interval waktu misalkan 1 hari atau setengah hari. Bisa kita tinggalkan alatnya, kita tinggal mendownload hasil pembacaannya. Atau bahkan untuk
tahapan berikutnya kita koneksikan alat kita ke WiFi. Jadi nanti teman-teman tinggal memonitoring di tab atau di smartphone atau di komputer kantor, sehingga tidak perlu datang ke lokasi. Kemudian yang kesembilan, ini adalah proyek kelompok, karena ini sifatnya mata kuliah praktikum. Jadi teman-teman nanti praktikum yang tadi sudah saya jelaskan, melakukan pengukuran, kemudian proyek kelompok membuat alat instrumentasi pengukuran. Nanti kita sepakati, salah satunya adalah pemantauan elevasi air. Jadi mulai dari memantau manual sampai dia bisa secara otomatis dan terkonek WiFi, sehingga nanti teman-teman bisa memantau dari jarak yang jauh, tidak harus di lokasi proyek. Kemudian daftar pustaka, ini yang akan kita gunakan sebagai referensi. Teman-teman bisa mencarinya di internet atau mendownloadnya untuk bahan bacaan. Salah satunya adalah modul instrumentasi bendungan urukan. Ini sangat penting karena di modul ini memberikan pemahaman mendasar apa itu bendungan urukan, kemudian kerentanannya terhadap kebocoran, kemudian terhadap longsoran. Kemudian yang berikutnya ada Arduino dan sensor. Nah, ini masuk ke dalam otomatisasinya. Bagaimana kita membuat otomatisasi dari alat-alat menggunakan sensor, kemudian yang bisa dikoneksikan dengan WiFi. Kemudian di C ada jurnal yang sudah saya buat dari penelitian. Ini salah satu bagian dari penelitian dosen yang masuk ke dalam mata kuliah. Jadi kita sudah melakukan penelitian, ini rancang bangun alat pemantauan elevasi air di bendungan. Jadi nanti teman-teman juga bisa membaca jurnalnya untuk memperdalam atau memperluas pemahaman terkait instrumentasi dan otomatisasi. Kemudian pendukung yang lain ada buku terkait pemrograman Arduino. Jadi Arduino ini sebenarnya cukup basic, cukup dasar. Jadi bisa kita gunakan untuk pengenalan awal bagaimana pemrograman microcontroller, kemudian pemrograman pengambilan data dan sebagainya ya, yang kaitannya dengan robotik. Kemudian ada Dam Safety Aspect and Instruments. Ini juga referensi yang perlu kita baca, bagaimana aspek-aspek keamanan bendungan itu perlu kita lihat lebih dalam, lebih rinci, sehingga mungkin nanti teman-teman punya ide bagaimana membuat instrumen yang mungkin sekarang sudah ada tapi sifatnya masih analog, mungkin sifatnya masih manual. Teman-teman bisa membuat atau merancang bangun peralatan instrumentasi tersebut, sehingga nanti teman-teman bisa memunculkan kebaruan dari instrumentasi yang sudah ada. Kemudian ada penilaian dari evaluasi pembelajaran. Jadi di sini nanti ada tugas kita bobotkan 15%. Praktikum ini karena teman-teman tugas besar ya, jadi cukup banyak menyita waktu, tenaga dan pikiran. Nah, ini bobotnya agak lebih besar, 55%. Kemudian ada UAS dan UTS masing-masing 15%. Jadi walaupun teman-teman nanti praktikum, bekerja kelompok, nanti nilai secara individu juga perlu ditekankan. Jadi pemahaman individu teman-teman juga harus bisa. Jadi kalau kelompok jangan berpikir bahwa kalau sudah kelompok ya sudah nilainya bareng-bareng dengan kelompok. Tapi dipikirkan juga pengetahuan yang didapatkan secara individu. Jadi teman-teman nanti punya kemampuan kelompok, berkelompok, bagaimana bekerja secara tim, punya kemampuan secara individu gitu ya. Kemudian
absensi ini sebagai syarat mengikuti ujian. Jadi absensi kita minimalkan 90%, teman-teman harus datang karena ini sifatnya praktikum. Jadi kalau praktikum teman-teman nggak datang, nggak bekerja, itu sama saja nilainya berkurang. Kemudian penilaian, jadi nanti dari nilai angka tadi yang sudah kita bobotkan itu, nanti bagaimana merubahnya ke huruf. Ini ada range-nya ya. Kalau E itu kurang dari 40, kemudian antara 40 sampai 55 itu D, kemudian lebih besar dari 80 ini A. Jadi harapan saya teman-teman bisa mengejar nilai A ya, karena tidak harus 100. Di atas 80 sudah bisa mendapatkan nilai A. Kemudian ada tata tertib siswa dan dosen. Ya, ini akan kita sepakati bersama, ini sesuai dengan peraturan akademik. Jadi mahasiswa mengikuti seluruh ketentuan yang tercantum dalam peraturan akademik, kemudian diwajibkan menggunakan pakaian sopan. Kalau di kita sudah dipastikan seragam ya, menggunakan seragam, terus tidak diperkenankan memakai sandal, harus sepatu kecuali sakit atau keadaan tertentu. Kita ada toleransi ya. Pada waktu perkuliahan, handphone ini yang biasanya cukup lekat di tangan-tangan kalian, boleh dibawa tapi dalam kondisi silent. Nanti kalau ada telepon penting orang tua misalkan, itu boleh diangkat di luar kelas. Nanti setelah selesai boleh masuk lagi. Kemudian keterlambatan masuk. Nah, ini nanti kita sepakati. Kalau ini saya buat 10 menit dari jadwal. Setelah itu boleh masuk tapi tidak tertulis absen, gitu ya. Absensinya kosong. Tidak diperkenalkan melakukan keributan di kelas. Ya, ini umum ya, jangan bercerita sendiri. Kemudian kehadiran tadi sudah. Untuk ujian UTS dan UAS secara normatifnya tidak ada ujian susulan kecuali dengan ada alasan yang jelas. Misalkan ada keperluan atau sedang sakit, itu diperkenankan. Kemudian konfirmasi nilai. Jadi setelah nilai itu keluar, kita berikan layanan untuk konfirmasi nilai. Misalkan nilainya C, padahal teman-teman merasa sudah bisa mengerjakan nih. Ya, nanti teman-teman bisa konfirmasi ke saya, kita buka bersama hasil ujiannya, apakah benar atau ada kekeliruan perhitungan. Ini dilayani 1 minggu setelah nilai diumumkan. Kemudian jadwal perkuliahan, ini tadi dari materi perkuliahan, nanti kita rencanakan jadwalnya mulai dari kontrak kuliah hari ini 20 Januari sampai dengan nanti ada UTS, UAS, dan yang terakhir praktikum konektivitas ISP 32 dengan WiFi. Jadi teman-teman goal terakhirnya harapannya sudah bisa memahami instrumen sampai dengan membuat salah satu instrumentasi yang bisa terkoneksi dengan WiFi, gitu ya. Kemudian ini pada saat perkuliahan dan praktikum selalu siapkan HVS. Siapa tahu tiba-tiba ada kuis, ada ujian mendadak, atau ada perlu dicatat yang harus dikumpulkan, ada resum gitu ya. Jadi nanti tugas harian itu bervariasi. Kemudian siapkan 3 pulpen warna. Ini nanti kalau teman-teman menggambar atau mencatat, berikan warna yang berbeda agar lebih jelas. Karena nanti di teknis itu kan banyak ya, apalagi nanti ada coding, ada kabel, pengkabelan, nanti kalau warnanya sama nanti akan susah merunutnya. Kemudian hal-hal di luar kesepakatan ini nanti kalau secara insidental ada hal yang perlu disepakati lagi, nanti bisa ditambahkan dalam kontrak kuliah ini. Nanti dalam
kontrak kuliah ini akan kita tanda tangani bersama. Jadi kita sudah sepakat, ada dosen pengampu, saya, kemudian nanti perwakilan mahasiswa, dan mengetahui Kaprodi nanti agar termonitoring oleh Prodi. Oke, untuk kontrak kuliah ini yang saya jelaskan, ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, baik, kalau begitu kita langsung masuk ke materi pertama ya. Oke, di bagian pertama ini kita akan mengenal instrumentasi dan otomatisasi bangunan air. Lebih ke instrumentasi dulu ya. Tujuan instruksional umumnya ini setelah perkuliahan ini mahasiswa dapat memahami instrumentasi bendungan. Kemudian yang khusus ini menjelaskan instrumentasi bendungan, tujuan pemasangan instrumentasi bendungan, kemudian parameter apa saja yang diukur oleh instrumentasi di bendungan, kemudian manfaat dari instrumentasi bendungan. Jadi setelah kelas ini harusnya teman-teman sudah bisa menyebutkan beberapa manfaat, parameter, dan tujuan tersebut. Oke. Ini bendungan ini bangunan yang kompleks yang memerlukan operasi dan pemeliharaan yang teliti ya. Oke. Di penyebutan bahasa Indonesia ini ada yang agak-agak mirip. Kalau bahasa Inggris akan sangat berbeda antara bendungan dan bendung. Oke, sekarang coba teman-teman ada yang tahu perbedaannya bendung dan bendungan? Oh ya, silakan. Jadi bedanya bendungan sama bendung itu, kalau bendung dia itu sebagai pengatur atau peninggi muka air yang nanti disalurkan ke saluran irigasi atau pencak sawah. Lalu kalau untuk bendungan sendiri itu sebagai tempat penampungan air skala besar yang nanti menjadikan waduk yang airnya itu digunakan untuk kebutuhan air baku, PLTA, dan bisa sebagai pengendali banjir. Begitu Pak Pramono. Oke, terima kasih. Saya rasa secara mendasar teman-teman sudah paham ya perbedaan antara bendung dan bendungan, kemudian tadi sudah disebutkan juga fungsi-fungsinya. Nah, ini bendungan ini tadi disebutkan menampung air yang banyak ya, volumenya besar. Nah, ini dia punya resiko kegagalan karena bendungan di kita itu tipenya adalah tipe urukan. Secara umum bendungannya adalah tipe urukan. Dan urukan tanah punya kerentanan terhadap kegagalan bendungan lebih tinggi. Nah, ini kita apa sih yang menyebabkan bendungan itu runtuh? Salah satunya ini, melimpasnya air di atas mercu atau terjadi overtopping. Jadi kalau ada bendungan, airnya melimpas di atasnya, itu di atasnya akan ada gerusan-gerusan gitu ya. Setelah tergerus nanti dia akan runtuh. Kemudian longsor lereng bendungan atau sliding. Karena ada rembesan, kemudian ada bagian yang kering, ada bagian yang basah, dia akan terjadi sliding. Kemudian terbawanya butiran tanah dari tubuh bendungan atau erosi. Ini kejadiannya biasanya kecil-kecil gitu ya. Terjadi rembesan, kemudian membawa air kecil-kecil keluar, erosi, kemudian piping. Piping itu semacam membuat pola pipa di dalam tubuh bendungan sehingga nanti terjadi keruntuhan juga. Nah, ini saya coba tampilkan salah satu animasi bagaimana bendungan itu nanti rusak atau secara umum
terjadi kegagalan ya. Oke, tapi sebelum itu saya coba ingin bertanya teman-teman terkait pemahaman bagian-bagian bendungan. Ini yang di sebelah sini, ini kira-kira disebut apa? Ada yang tahu? Spillway ya, sudah paham semua ini. Kemudian yang melintang atau melintang aliran, main damnya. Kemudian di sini ada outlet dan inletnya. Oke, sudah paham untuk bendungannya ya. Jadi kita lanjutkan. Terkait instrumentasi yang lebih detail, karena ini kan sudah paham ya bagian-bagian. Nah, ini salah satu kondisi sliding pada bendungan. Ini tergambar ya di sana. Nah, kemudian kalau kita potong secara melintang bendungannya, ini akan kita lihat atau terlihat di sini garis freatik. Itu garis imajiner membatasi bagian yang basah dan bagian yang kering. Nah, garis freatik ini bisa meningkat atau naik sehingga nanti akan keluar airnya dari kaki bendungan sehingga kestabilannya hilang dan terjadi longsoran. Nah, sliding ini yang sangat berbahaya, akan terjadi keruntuhan bendungan. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan chimney drain. Jadi kita membuat drain dari tegak kemudian keluar di kaki bendungan. Tujuannya agar air freatik ini teralirkan sampai ke kaki bendungan dan tidak keluar di tubuh bendungan. Kemudian freatic line itu juga bisa kita antisipasi dengan two drain. Jadi drain yang ada di tumitnya bendungan sehingga tidak muncul rembesan di tubuh bendungan. Cara yang lain lagi, kita menambahkan bagian bendungan di kakinya sehingga garis freatik itu tetap ada di dalam tubuh bendungan, ada di dalam tanah ya, tidak muncul keluar. Karena kalau muncul keluar tadi berakibat ada rembesan, kemudian ada longsoran. Itu salah satu case study-nya kegagalan bendungan. Nah, bagaimana kita bisa melihat pola yang ada di dalam tanah tersebut? Salah satunya adalah dengan pemasangan instrumen geoteknik. Ini, jadi dengan instrumen itu kita pasang, kita bisa memprediksi kondisi yang ada di dalam tubuh bendungan. Karena kan tidak mungkin bendungan kita potong melintang ya. Jadi kita taruh alat di dalam tubuh bendungan, kemudian kita baca data-data yang ada di alat tersebut. Kemudian pemasangan instrumen ini tergantung dari sifat pelapisan tanah atau batuan. Jadi faktor-faktor geologi yang berpengaruh di bendungan itu berakibat pada instrumen apa yang akan kita pasang. Nah, ini perencanaan dan kenyataan di lapangan. Ini biasanya perencanaan itu kan konservatif ya, berasumsi yang aman. Ini kondisi tersebut malah kurang aman karena terlalu konservatif ya, sehingga bendungan jadinya mahal, sangat mahal kalau terlalu aman ya. Sedangkan kegagalan bendungan ini berarti kerugian material, waktu, dan bahkan korban jiwa kalau bendungan yang runtuh atau yang gagal. Kemudian dari gambaran tadi, kebutuhan tentang instrumentasi, kemudian kondisi tubuh bendungan. Nah, ini sebenarnya apa sih tujuan dari
instrumentasi bendungan ini coba kita formulasikan. Jadi pemantauan instrumentasi bendungan diperlukan saat pelaksanaan konstruksi. Jadi pada saat membuat bendungan itu instrumen juga sudah mulai dipasang. Kemudian pengisian pertama, ya ini merupakan waktu-waktu yang sangat krusial ya, karena pengisian pertama itu akan bersentuhan antara volume air yang besar dengan tubuh bendungan kita yang tipe urukan, itu berada dalam kondisi yang masih kering, masih pertama kali mendapatkan beban. Kemudian selama operasi waduk, jadi setelah digenangi bendungannya, kita harus memantau terus karena perilakunya bisa jadi berbeda-beda pada saat musim kering, pada saat musim basah, hujan gitu kan. Tubuh bendungan itu perilakunya bisa berbeda-beda, sehingga kita butuh instrumentasi yang bisa mengawasi atau mencatat kondisi-kondisi tersebut secara series. Jadi kita butuh data yang banyak biar perilakunya bisa terekam. Nah, ini bagaimana perlengkapan geoteknik atau instrumentasi itu cukup kuat dan akurat, kemudian handal dan tahan lama, karena tadi kaitannya dengan OP, kemudian pemeliharaannya yang serendah mungkin. Jadi teman-teman nanti kalau membuat proyek bisa membuat instrumen yang murah, tahan lama gitu. Sehingga data yang kita dapat banyak, sederhana, tidak terlalu kompleks, dan mudah dilaksanakan, dan pemasangannya tidak membutuhkan tenaga ahli ya, bahkan kalau ahlinya dari luar negeri kan akan mahal. Sehingga harapan saya dari perkuliahan ini timbul ide-ide dari teman-teman, dari instrumentasi yang sudah ada, teman-teman bisa membuat atau mencetuskan ide instrumen apa yang tepat untuk bendungan yang akan kita pelihara atau dibangun atau dioperasikan ya, karena tahapan-tahapan tersebut membutuhkan pengamatan yang kecil faktor keamanannya. Baik, untuk mata kuliah hari ini saya cukupkan. Nanti ada evaluasi di slide ke-13, nanti teman-teman coba mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.